Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian hukum dan metodologi penelitian hukum dan fikih yang berbahagia. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Nah, saudara sekalian, dalam penelitian kualitatif, khususnya penelitian hukum, khususnya lagi penelitian hukum empiris, karena saya sedang melanjutkan pembahasan tentang teknik pengumpulan data melalui wawancara, yang betul-betul harus kita lakukan adalah melakukan pengecekan keabsahan data. Nah, apa yang dimaksud dengan pengecekan keabsahan data? Pengecekan itu artinya pemeriksaan, memastikan bahwa data yang kita kumpulkan adalah data yang absah, data yang benar, valid. Nah, data yang kredibel, bisa dipercaya, itu maksudnya, bukan data abal-abal. Nah, oleh karena itu perlu kita melakukan upaya agar untuk memastikan bahwa data yang kita miliki nanti untuk penelitian kita adalah data yang kredibel. Nah, dalam penelitian kualitatif, khususnya penelitian lapangan, terdapat beberapa cara untuk mengecek keabsahan data. Yang pertama adalah perpanjangan pengamatan. Pengamatan, kata lainnya adalah observasi. Nah, perpanjangan pengamatan itu maksudnya adalah jika Anda merencanakan awalnya penelitian itu 1 bulan di suatu desa. Nah, 1 bulan sudah berlalu, data sudah Anda cukup banyak miliki, tetapi Anda perlu melakukan pengecekan keabsahan data. Nah, salah satu yang bisa Anda lakukan adalah memperpanjang lamanya Anda di desa itu. Untuk apa? Ya, untuk memperpanjang, untuk menambah lama pengamatan. Misalnya Anda meneliti tentang pemenuhan nafkah bagi keluarga, dalam hal kepala keluarga adalah penyandang disabilitas. Nah, Anda ingin tahu, ingin mengamati. Kemarin sudah mengamati keluarga yang suaminya itu menyandang disabilitas, cara pemenuhan nafkahnya seperti apa. Nah, kemudian Anda sudah dapat data juga. Anda mengamati di 3 keluarga misalnya. Nah, yang satu Anda lihat bekerja secara fisik terlihat, lalu Anda catat. Kemudian misalnya pekerjaannya sebagai penyulam yang cacat kakinya. Nah, kemudian dia bekerja sebagai penjahit. Nah, penjahit yang menggunakan mesin yang pakai dinamo. Kaki 1 sudah cukup. Nah, kemudian dia melakukan itu setiap hari, maka Anda catat. Di narasumber kedua, Anda melihat dengan pengamatan bahwa narasumber atau informan itu melakukan kegiatan mengajar. Nah, dia difabel atau penyandang disabilitas, kegiatannya mengajar, dan dari mengajar itu dia mendapatkan upah, lalu menafkahi keluarganya. Tetapi di keluarga yang ketiga, Anda melihat ada yang aneh. Misalnya kepala keluarganya itu terlihat tidak pernah bekerja.
dia di rumah saja, kemudian duduk di kursi roda, kerjaannya duduk, mondar-mandir dari dalam rumah ke teras, ke dalam rumah lagi. Tetapi herannya keluarganya seperti tidak ada masalah. Kemudian istrinya punya pakaian yang bagus, punya perhiasan yang bagus, anak-anaknya terlihat terawat. Padahal bapaknya cuma duduk-duduk doang di kursi roda. Nah, Anda sudah mencatat bahwa keluarga yang ketiga, kepala keluarganya tidak bekerja. Nah, tapi Anda masih bingung, kenapa kalau keluarganya tidak bekerja tapi terlihat sejahtera? Apakah ini karena ada suplai dari mertua, atau dapat bantuan dari pemerintah, atau kenapa gitu? Nah, maka Anda bisa memperpanjang pengamatan, mengamati lagi di rumah orang itu. Kemudian kalau terlihat hanya HP-HPan, duduk-duduk, nah maka Anda perlu mengamati apa sih yang dibuka di HP-nya. Nah, bisa jadi setelah Anda memperpanjang pengamatan, yang tadinya kelihatannya cuma duduk-duduk saja, mondar-mandir saja, ternyata dia melakukan jual beli online. Nah, jual beli, dia ternyata ketika duduk di kursi roda dia melakukan transaksi jual beli. Nah, dengan transaksi jual beli itu maka dia dapat uang. Nah, kemudian setelah Anda lihat, oh ternyata yang dia buka Tokopedia, oh ternyata dia sedang melayani pembeli, oh ternyata dia jualannya baju, reseller, oh begini. Jadi dia itu bukan cuma duduk-duduk saja, tetapi bekerja. Nah, ini namanya perpanjangan pengamatan. Nah, dengan perpanjangan pengamatan, apa yang tadinya masih Anda bingungkan, masih mengganjal, nah itu bisa diamati ulang. Kemudian dari situlah Anda bisa mendapatkan informasi baru atau data baru yang lebih kredibel, yang lebih dipercaya. Sehingga data yang Anda tuliskan nanti di laporan penelitian adalah data yang bisa dipercaya, bukan data yang cuma kira-kira, cuma terlihat dari luar. Ya memang orang itu kelihatan tidak bekerja, tetapi setelah diamati lebih lanjut ternyata dia bekerja. Nah, Anda masih ingat kemarin di Depok ada kasus keluarga, ada orang dianggap punya babi ngepet gara-gara kaya tapi kelihatannya tidak pernah keluar rumah. Nah, itu adalah contoh pengamatan yang terburu-buru, pengambilan kesimpulan yang terburu-buru, maksud saya dari observasi yang terlalu singkat. Nah, kesimpulannya bisa salah. Orang itu hampir diusir dari kampung gara-gara menyimpulkan tetangganya punya babi ngepet, mencuri gara-gara tidak pernah keluar rumah tapi mampu beli macam-macam. Nah, itu makanya dalam penelitian harus dilakukan pemeriksaan kredibilitas data. Kemudian yang selanjutnya adalah triangulasi. Tria artinya 3, triangulasi itu artinya mengecek keabsahan data dengan membandingkan 3 hal. Nah, 3 hal itu bisa bisa sumbernya, bisa waktunya, bisa cara mengamati. Kayak misalnya tadi dalam kasus dilihat secara observasi, Anda melihat kepala keluarga yang penyandang disabilitas itu kelihatannya tidak bekerja, tetapi keluarganya sejahtera. Nah, kalau Anda kemudian memperpanjang pengamatan, kemudian tidak mendapatkan informasi yang baru, Anda lihat ya begitu-begitu saja, tidak ada yang baru, maka Anda bisa bertanya. Nah, dengan bertanya ini Anda mengecek betulkah kepala keluarga ini tidak bekerja. Nah, dengan wawancara kemudian Anda bertanya,
Ibu kelihatannya sangat makmur dan sejahtera. Rumahnya bagus, punya mobil, kemudian pakaiannya bagus-bagus, mahal. Tetapi saya lihat Bapak tidak bekerja. Kalau boleh tahu, apakah Ibu yang bekerja? Oh enggak Mbak, saya enggak bekerja. Suami saya juga tidak kerja. Oh kalau begitu Ibu dapat sejahtera, ibu sekeluarga dapat sejahtera dengan cara bagaimana? Ya kami bisa sejahtera karena disuplai oleh orang tuanya suami saya. Orang tua suami saya kebetulan orang kaya. Beliau menghendaki agar kami tidak usah bekerja karena orang tuanya sangat sayang pada anaknya yang penyandang disabilitas, maka setiap bulan kami disuplai 30 juta. Nah, buat kami itu sangat cukup sekali. Nah, misalnya keterangannya ternyata seperti itu. Jadi itu membandingkan yang Anda tadi anggap tidak bekerja, iya memang tidak bekerja, tapi bisa sejahtera. Jadi caranya dengan apa? Nah, dengan begitu betul bahwa yang Anda dapatkan tadi memang tidak bekerja kepala keluarganya, tetapi Anda mendapatkan informasi yang lain yang baru bahwa mereka bisa sejahtera walaupun suaminya tidak bekerja karena mendapat suplai 30 juta per bulan dari mertua. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita bisa memeriksa kredibilitas data kita dengan cara diskusi dengan teman sejawat. Diskusi tentu saja kalian sudah tahu, diskusi itu artinya membahas secara serius. Nah, teman sejawat itu siapa? Teman sejawat adalah orang yang sama-sama melakukan penelitian dengan topik yang sejenis. Jadi, Anda bisa mengajak orang yang sedang meneliti topik sejenis atau sudah pernah meneliti topik yang sejenis, sudah selesai. Nah, Anda ajak berdiskusi, membahas data yang Anda temukan. Misalnya, Anda tadi sedang meneliti kepala keluarga penyandang disabilitas, bagaimana dia menafkahi keluarganya. Saya juga pernah, cuma bedanya kalau Anda penyandang disabilitas fisik, saya penyandang disabilitas mental misalnya. Saya pernah melakukan penelitian itu. Nah, lalu Anda mengajak saya mendiskusikan, Bu Zulfa, saya sedang penelitian yang topiknya agak sama dengan Ibu dulu. Oh ya, iya, ini saya ada keraguan. Kemarin saya ke lapangan, saya sudah wawancara, saya sudah observasi. Katanya suami yang saya teliti itu penyandang disabilitas itu dia ngakunya kerja, tapi kok dia nggak kemana-mana ya? Kenapa dia santai sekali tapi ngakunya kerja? Saya tidak pernah lihat dia melakukan sesuatu kecuali duduk-duduk di kursi roda. Nah, misal karena saya sudah pernah meneliti sebelumnya, kemudian saya memberi referensi. Oh, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa itu tidak bekerja. Bisa jadi dia bekerja, tetapi diwakilkan. Kenapa? Karena kalau yang saya teliti itu kan penyandang disabilitas mental. Nah, dia itu punya wali, punya pengampu. Nah, dia di bawah pengampuan. Nah, dia bekerja tapi dikendalikan oleh pengampu. Jadi dia punya harta, tapi hartanya dikelola di bawah kendali seorang pengampu. Kelihatannya dia tidak bekerja, tetapi sebenarnya bekerja karena dia punya aset dikembangkan. Yang mengembangkan adalah pengampunya. Nah, kalau disabilitasnya fisik bukan mental, mungkin dia juga bekerja, cuma cara kerjanya itu tidak sama dengan orang lain. Misalnya dia memanfaatkan teknologi, coba aja kamu cek
Apakah dia dekat dan mengakses teknologi? Kalau iya, coba lihat apa yang dia lakukan dengan teknologi itu. Misalnya apakah dia HP-an? Oh iya, saya lihat dia HP-an. Ya kerjanya memang HP-HP-an aja. Kayaknya dia nggak punya pekerjaan lain, mungkin game-gamean. Oh, jangan salah. Jangan terburu-buru mengatakan dia hanya game-gamean. Lihat dulu layarnya apa. Nah, kemudian lihat dalam jangka waktu yang agak lama apa yang dia lakukan dengan HP-nya. Nah, nanti kamu akan dapat informasi lain, bisa jadi dia bekerja. Nah, itu namanya diskusi dengan teman sejawat yang memiliki pengalaman dalam hal meneliti topik yang sejenis, sehingga kira-kira punya referensi, punya pengalaman yang bisa membantu peneliti mengecek keabsahan data yang dimiliki. Demikian pengecekan keabsahan data. Pentingnya dari keabsahan data ini adalah agar penelitian kita yang akan kita lakukan memecahkan masalah berdasarkan informasi atau data yang kredibel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.